Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fazia Sufaini, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait demokrasi, terutama di kawasan Amerika Latin, dengan judul Mengapa Demokrasi di Amerika Latin Sering Melahirkan Pemimpin Otoriter. Ini cukup menarik untuk dibahas karena di negara ini banyak sekali periode panjang dalam pemerintahan otoriternya dan juga kudeta militernya, tetapi mereka masih mempertahankan bagaimana demokrasi itu tetap berjalan. Dan di sini banyaknya persepsi publik yang mungkin mempengaruhi demokrasi di sana. Langsung saja kita lanjut. Seperti yang kita ketahui, Amerika Latin itu mencakup dari Meksiko, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, hingga Amerika Selatan. Wilayah ini terutama didominasi oleh penggunaan bahasa Spanyol dan Portugis sebagai warisan dari masa kolonialisme. Sejarah Amerika Latin diwarnai oleh perjuangan panjang untuk memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial. Banyak negara di kawasan ini akhirnya berhasil mencapai kemerdekaan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, namun perjalanan menuju sistem pemerintahan yang demokratis tidaklah mudah. Selama beberapa dekade, banyak negara di Amerika Latin mengalami periode pemerintahan otoriter dan juga kudeta militer. Transisi menuju demokrasi baru terjadi pada akhir abad ke-20 ketika pemilihan umum yang bebas dan adil mulai diselenggarakan di sebagian besar di negara kawasan ini. Meskipun demikian, proses konsolidasi demokrasi di Amerika Latin masih terus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakstabilan politik hingga masalah-masalah sosial ekonomi yang kompleks. Pemahaman tentang konteks histori dan kondisi terkini di wilayah ini menjadi penting untuk dapat menganalisis dinamika demokrasi yang terjadi. Sebelum lanjut untuk melihat lebih dalam terkait demokrasi yang ada di kawasan Amerika Latin, di sini saya mengambil salah satu definisi dari salah satu tokoh terkait demokrasi, yaitu Robert Dahl, yang dimana dia mengatakan demokrasi ditandai dengan partisipasi efektif, persamaan dalam pemungutan suara, pemahaman yang jernih mengenai isu-isu, dan adanya pengawasan terhadap agenda. Kriteria ini sering kali sulit dicapai di banyak negara, termasuk di Amerika Latin. Amerika Latin memiliki sejarah yang panjang dalam perjuangan menuju demokrasi. Banyak negara di kawasan ini mengalami periode pemerintahan otoriter dan kudeta militer sebelum akhirnya bertransisi ke sistem demokrasi yang pada akhirnya di abad ke-20. Pemilihan umum yang reguler dan multipartai menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan demokrasi di wilayah ini. Namun, proses demokrasi di Amerika Latin sering menghadapi tantangan-tantangan besar, ketimpangan ekonomi yang tinggi, korupsi yang meluas, serta kekerasan dan kejahatan terorganisir telah menjadi batu sandungan bagi konsolidasi demokrasi di kawasan ini. Situasi ini sering menciptakan kondisi di mana masyarakat lebih cenderung mendukung pemimpin-pemimpin yang menjanjikan solusi yang cepat dan juga tegas, meskipun dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang fundamental. Hal inilah yang menyebabkan demokrasi di Amerika Latin sering melahirkan pemimpin-pemimpin yang dengan tendensi otoriter. Di sini kita dapat menganalisis juga salah satu kasus, yaitu kasus yang ada di Venezuela, di mana di Amerika Latin telah menyaksikan banyak sekali negara yang bertransisi dari rezim otoriter menuju sistem demokrasi. Namun, implementasi demokrasi di wilayah ini tetap menghadapi tantangan besar seperti yang kita lihat yang terjadi di Venezuela,
Pada era kepemimpinan Hugo Chavez, Venezuela menerapkan ideologi sosialisme abad 21 yang berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di tangan presiden. Ketika Chavez meninggal pada tahun 2013, kekuasaan dilanjutkan oleh Nicolas Maduro yang juga mengikuti pola serupa. Pemerintah Chavez dan Maduro secara sistematis mengeliminasi sistem check and balance yang dimana mereka memarginalkan peran parlemen dan mengintervensi lembaga peradilan agar tetap loyal. Kebebasan pers dan juga kebebasan berserikat juga dibatasi dengan keras. Akibatnya, Venezuela semakin terjerat dalam krisis ekonomi dan juga kemanusiaan. Hiperinflasi, kelangkaan barang-barang pokok, serta gelombang migrasi besar-besaran warga Venezuela ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi demokrasi pun semakin merosot. Kasus Venezuela menunjukkan bahwa bagaimana demokrasi dapat terdegradasi menjadi otoritarianisme yang menghancurkan sandi-sandi kehidupan bernegara. Ini menjadi pembelajaran berharga bagi negara-negara lain di Amerika Latin dan untuk terus memperkuat sistem check and balance demi menjaga demokrasi yang sesungguhnya. Dari kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi di Amerika Latin menghadapi tantangan yang kompleks. Meskipun secara formal telah menerapkan sistem demokrasi, namun praktik politik di banyak negara masih jauh dari ideal. Ketimpangan ekonomi, korupsi, serta kekerasan politik telah menciptakan kondisi yang mendorong munculnya pemimpin-pemimpin yang cenderung otoriter. Untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya di Amerika Latin, upaya untuk memperkuat institusi-institusi demokratis dan mengatasi akar permasalahan sosial ekonomi menjadi sangat penting. Hanya dengan cara inilah, negara-negara di kawasan ini dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar menentukan arah kepemimpinan dan masa depan mereka. Baiklah, itulah, semoga bermanfaat, dan jika ada hal yang salah mohon dikoreksi dan dimaafkan. Dan dari saya, terima kasih sudah menonton.